Presentasi saya pada malam hari ini adalah menjelaskan tentang infrastruktur keamanan nuklir pada program reaktor daya. Outline presentasi saya adalah tentang pendahuluan, lalu menjelaskan ketentuan keamanan nuklir, lalu menjelaskan keamanan nuklir, proteksi fisik, dan kesimpulan. Program nuklir didasarkan pada komitmen untuk tujuan damai dengan cara yang aman dan selamat. Juga diperlukan infrastruktur nasional yang berkelanjutan sepanjang siklus program nuklir, serta kepatuhan terhadap instrumen internasional terkait dengan keamanan nuklir sangat penting dalam membangun program nuklir yang bertanggung jawab. Kami perlu sampaikan di sini bahwa Indonesia sejak tahun 1965 sampai saat ini sudah mengoperasikan 3 reaktor riset di Indonesia. Terkait dengan keamanan nuklir, di forum internasional itu disebut dengan rezim keamanan nuklir global, yaitu ada konvensi atau juga ada instrumen hukum yang disepakati oleh anggota IAIA di seluruh dunia terhadap keamanan nuklir. Setelah itu ada international guidance yang biasanya disiapkan oleh International Atomic Energy Agency atau IAIA, yang lalu diikuti oleh negara anggota yang harus menerapkan yang kita sebut dengan rezim keamanan nuklir nasional. Terkait dengan keamanan nuklir yang ada di Indonesia, regulasi yang ada saat ini, kita sudah mempunyai beberapa peraturan pemerintah terkait dengan keselamatan dan keamanan sumber radioaktif, juga keselamatan dan keamanan instalasi nuklir, dan juga ada keselamatan selama pengangkutan, dan juga ada peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir terkait dengan keamanan sumber radioaktif, dan juga tentang proteksi fisik, bahan nuklir, dan juga fasilitas nuklir. Nah, sebagai anggota internasional, Indonesia aktif di dalam pertemuan tingkat tinggi keamanan nuklir yang sudah dilakukan sejak tahun 2010, lalu dilanjutkan dengan tahun 2012, 2014, dan 2016. Komunike politik yang disampaikan oleh kepala negara dalam pertemuan ini adalah mendukung penerapan keamanan nuklir di semua fasilitas nuklir di seluruh dunia. Nah, terkait dengan judul presentasi kami malam ini adalah infrastruktur keamanan nuklir pada reaktor daya. IAIA sudah mengeluarkan guidance atau pedoman yang bisa diikuti oleh negara anggota yang ingin membangun PLTN, yang di sini ditetapkan bahwa negara harus menetapkan infrastruktur keamanan nuklir dan juga negara harus mengatasi bahan nuklir radioaktif pada fasilitas terkait yang di bawah regulasi, dan juga infrastruktur keamanan nuklir yang efektif harus memastikan perlindungan terhadap orang, masyarakat, serta lingkungan. Di slide ini kami akan menjelaskan bahwa ada beberapa infrastruktur keamanan nuklir yang perlu diterapkan oleh masing-masing negara, yang terkait juga dengan legislasi, tadi sudah kami sebutkan, dan juga mengenai ancaman, analisa ancaman nasional, dan juga mengenai keamanan informasi, dan juga tadi disampaikan pembicara sebelumnya tentang physical protection of nuclear material and facilities yang terdiri dari beberapa fungsi deteksi, delay, dan respon, dan juga keamanan nuklir lainnya yang perlu diterapkan di setiap negara. Dan terkait dengan itu juga ada kegiatan yang berhubungan dengan internasional seperti International Nuclear Security Support Plan yang berupa highlight dokumen dalam hal nuclear security, di mana negara anggota dapat memberikan masukan kepada IAIA tentang keperluan-keperluan yang dibutuhkan terkait dengan penerapan implementasi keamanan nuklir di setiap negara. Nah, Indonesia sudah aktif di dalam kegiatan INSSP ini sejak tahun 2012,
dan diserahkan kepada IAIA terakhir pada tahun 2016 saat General Conference. Infrastruktur keamanan nuklir nasional, kalau kita lihat di slide ini, adalah tentang kebijakan, tadi sudah kita singgung, lalu tentang legislasi, lalu terkait dengan organisasi, juga harus ada penegak atau badan pengawas atau competent authority, atau juga ada national coordination yang harus dibangun, dan juga tentang operasional masalah keamanan nuklir. Lalu di situ juga disebutkan perlunya a nuclear security system and measures berupa prevention, detection, dan response. Keamanan nuklir adalah terdiri dari fungsi prevention, detection, and response, yaitu upaya pencegahan, deteksi, dan respon terhadap tindakan keamanan, tindakan kriminal atau tindakan tidak sah yang disengaja yang melibatkan bahan nuklir dan sumber radioaktif lainnya pada fasilitas dan aktivitas terkait. Nah, physical protection yang tadi sudah disinggung, sebelum desain physical protection kita bangun di fasilitas reaktor daya, ada 3 persyaratan yang harus ditentukan. Pertama adalah mengenai design basis threats, yaitu analisa ancaman. Siapa yang menyiapkan? Tentunya badan yang kompeten dalam hal ini. Kalau di Indonesia tentunya Badan Intelijen Negara. Yang kedua adalah mengenai target identification, yaitu kategori nuklir material yang ada di dalam. Karena penerapan physical protection bergantung kepada target identifikasi yang ada di dalam, agar kita melakukan investment sesuai dengan physical protection in balance, sesuai dengan analisa ancaman, lalu sesuai juga dengan material yang ada di dalam. Yang selanjutnya adalah fungsi respon, karakteristik fasilitas. Kita juga harus mengetahui di lokasi mana reaktor daya itu akan dibangun, apakah di semenanjung atau di pinggir pantai, atau di tengah, atau di jauh dari pantai. Jadi ada 3 persyaratan yang harus kita siapkan dalam membuat physical protection. Global Nuclear Power Generation ini adalah gambaran seberapa besar jumlah NPP yang ada di dunia sekarang, yang dilihat dari sudut keamanan adalah merupakan tantangan. Selanjutnya, perhatian konsen internasional terhadap bahan nuklir adalah terkait dengan nuklir material yang bisa dijadikan improvised nuclear device, dan kalau untuk sumber radioaktif bisa dijadikan sebagai dirty bomb. Nah, keselamatan dan keamanan adalah 2 faktor penting di dalam infrastruktur nuklir. Mereka harus bersinergi karena mempunyai tujuan yang sama, yaitu melindungi personil, masyarakat, dan lingkungan dari bahaya radiasi. Dan keduanya juga bergantung kepada kerangka hukum internasional dan nasional. Lalu persyaratan keselamatan dan keamanan harus dikenali sejak tahap awal perencanaan program agar dapat meminimalkan potensi konflik antara keselamatan dan keamanan, karena keduanya adalah equal important. Nah, ada perbedaan antara keselamatan dan keamanan. Kalau keselamatan biasanya unintentional, tidak sengaja. Lalu kalau security adalah intentional atau malicious act, orang yang sengaja berbuat jahat untuk menghambat program nuklir. Nah, keduanya pendekatannya berbeda, ada yang menggunakan probabilistic safety analysis dan juga mengenai security vulnerability assessment. Lalu di sisi kesamaan, tanggung jawab, yaitu pemerintah, badan pengawas, dan juga pemegang izin, dan juga pengembangan SDM dan technical support. Nah, budaya keselamatan dan keamanan juga sangat penting karena mereka harus bersinergi dan harmonisasi, karena mereka mampu atau dapat membuat pengoperasian infrastruktur nuklir yang andal pada tingkat risiko yang dapat diterima. Terakhir, di sini adalah mengenai dokumen IAIA terkait dengan budaya keamanan yang perlu sangat penting diterapkan di dalam program nuklir, karena ini akan mampu memberikan keberlanjutan program
atau penerapan keamanan nuklir dan juga physical protection di fasilitas nuklir. Terakhir, kesimpulan kami ingin sampaikan tentang organisasi internasional telah menyiapkan hukum yang mengikat dan tidak mengikat, lalu keamanan nuklir menjadi tanggung jawab negara, dan program pelatihan keamanan nuklir dan budaya keamanan perlu dikembangkan, serta perlunya kerjasama internasional yang perlu ditingkatkan terkait dengan masalah keamanan. Karena ancaman tidak mengenal batas wilayah, sehingga perlu koordinasi antara sesama negara regional dan juga internasional dalam menjaga kesinambungan program nuklir di setiap negara. Saya pikir demikian presentasi singkat saya. Atas perhatian Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih.